Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel jenius luar biasa. Bab 521. Kerja keras Liu Chuanzi. Liu Chuanzi sangat bersemangat setelah pertemuannya dengan Feng Yu. Dia segera mengumpulkan sisa staf pendiri untuk rapat. Mereka perlu mendiskusikan bagaimana bernegosiasi dengan para pemimpin dari CAS. Ketika semua orang ini mengetahui bahwa Feng Yu tidak akan menurunkan persentase saham mereka dan akan meningkatkan saham mereka setelah dia menjadi pemegang saham, mereka berada di halaman yang sama. Investasi Feng Yu harus melalui. Bagi mereka ini adalah kesempatan langka. Semuanya dari CAS. Mereka mendirikan Lenovo hanya dengan 200.000 RMB. Dapatkah orang lain mencapai apa yang telah mereka lakukan? Karena para petinggi telah setuju untuk merestrukturisasi perusahaan menjadi perusahaan pemegang saham, mengapa para petinggi tidak dapat memberi mereka lebih banyak saham? Lihatlah kemurahan hati manajer Feng. Jika Feng Yu tidak terlibat dalam Lenovo, orang-orang ini mungkin hanya akan menggerutu tentang jumlah F saham yang diberikan kepada mereka. Tidak ada yang bisa mereka lakukan kecuali memohon kepada atasan untuk memberi mereka lebih banyak manfaat. Mereka tidak berpikir untuk meninggalkan Lenovo. Dua orang yang telah pergi 2 tahun lalu tidak sebaik mereka. Tapi sekarang itu berbeda. Liu Chuanzi mengatakan bahwa jika Feng Yu menjadi pemegang saham utama, dia akan mengadakan rapat pemegang saham dan memberikan saham kepada manajemen senior sebagai hadiah. Ini akan membantu manajemen senior mengelola perusahaan dengan lebih mudah dan mereka akan mendapatkan lebih banyak imbalan. Perusahaan juga akan memiliki dana yang cukup untuk pengembangan ke depan. Mereka tidak perlu lagi menunggu perusahaan terdaftar. Juga ketika perusahaan itu tercatat, harga saham pasti akan melonjak. Dengan saham perusahaan, mereka akan mendapatkan dividen ketika perusahaan menghasilkan keuntungan. Orang-orang ini akan dapat menyimpan cukup uang untuk mengejar impian mereka. Dengan pemikiran yang sama dari semua orang ini, Liu Chuanzi menyuruh mereka untuk mencari pemimpin yang dekat dengan mereka untuk membantu mendukung investasi ini. Dia juga akan mencari pemimpin yang dia kenal untuk membantu. Direktur Li, manajer Feng tidak hanya memiliki dana. Dia masih memiliki teknologi dan koneksi. Jika kita membiarkan dia berinvestasi, itu akan membantu perkembangan perusahaan di masa depan. Bagaimana Anda tahu bahwa dia tidak berbohong kepada Anda? 3R pemegang saham terbesar dari Microsoft. Kenapa aku belum pernah mendengar tentang ini sebelumnya? Bukankah Microsoft hanya memiliki 2 pemegang saham besar? Direktur Li bertanya. Manajer Feng bersedia memasukkan itu ke dalam kontrak. Saya percaya bahwa dia tidak akan berbohong kepada kita tentang hal ini. Anda mungkin tidak tahu tentang ini. Bisnis di bawah manajer Feng semuanya menghasilkan banyak keuntungan. Bisnis apa yang dia miliki? Merek angin dan hujan. Tidak hanya itu, dia juga memiliki merek Aiwa. Teknologi CD-ROM itu dikembangkan oleh Aiwa. Ia juga merupakan pemegang saham terbesar LHH. Perusahaan yang membuat suplemen kesehatan untuk anak-anak. Saya ingat bahwa cucu Anda juga minum suplemen itu. Dia juga merupakan pemegang saham terbesar dari perusahaan mesin yang memiliki Songjiang Motors. Itu adalah perusahaan yang memiliki lebih dari 2 miliar aset. Liu Chuanzi menekankan 2 miliar. Kami tidak keberatan dia berinvestasi ke Lenovo. Tapi dia ingin meningkatkan sahamnya menjadi 49%. Persentase saham yang dimiliki oleh CAS akan turun secara tiba-tiba dan bagaimana saya bisa menjawab kepada para petinggi. Direktur Li berkata, dia menginvestasikan banyak uang. Bagaimana perusahaan kita bisa tumbuh tanpa uang? Bagaimana kita bisa bersaing dengan MNC dari negara lain? Apa tujuan kami mendirikan perusahaan ini? Bukankah itu untuk meningkatkan keterampilan teknik elektronik negara kita? Ini adalah titik lemah Direktur Li. Ketika komputer masih merupakan barang baru di luar negeri dan langka di China, dia memberi Liu Chuanzi dan rekan-rekannya 200.000 RMB. Ini hanya uji coba, tetapi bagi orang lain ia mengklaim bahwa ini untuk meningkatkan keterampilan teknik elektronik China. Tapi sekarang, pertumbuhan Lenovo jauh lebih baik dari yang diharapkan.
Direktur Li juga dipromosikan dari asisten direktur ke posisinya saat ini. Direktur Li tidak tertarik pada uang. Dia hanya ingin pencapaian dan penghargaan politik yang cukup untuk naik pangkat. Namun, semua pencapaian dan penghargaannya membutuhkan bantuan Liu Chuanzi dan para pendiri lainnya. Direktur Li tahu bahwa tanpa Liu Chuanzi dan yang lainnya, Lenovo tidak akan pernah tumbuh hingga skala hari ini. Jika Liu Chuanzi dan yang lainnya meninggalkan Lenovo, itu akan menjadi bencana. Tanpa Liu Chuanzi dan yang lainnya, dan orang lain yang mengambil alih RD Lenovo, teknologi perusahaan pasti akan mengalami kemunduran. Perusahaan lain hanya mengenal Liu Chuanzi dan rekan-rekannya. Mereka tidak tahu tentang nama perusahaan. Direktur Li juga telah mendengar desas-desus tentang banyak MNC yang mencoba memburu Liu Chuanzi dan yang lainnya. Mereka bahkan dijanjikan saham perusahaan jika bergabung dengan MNC tersebut. Ini juga mengapa Direktur Li langsung setuju ketika Liu Chuanzi meminta perusahaan untuk direstrukturisasi menjadi kepemilikan saham. Jika dia tidak memberikan saham kepada orang-orang kunci ini, mereka akan pindah ke perusahaan lain. Karena dia menginvestasikan begitu banyak uang ke perusahaan, mengapa kita masih perlu terdaftar? Mengapa kita tidak menggunakan uang yang dia investasikan untuk mendirikan divisi komputer? Direktur Li mengerutkan kening dan bertanya. Ini tidak akan mempengaruhi keputusan kami untuk terdaftar. Jika perusahaan memiliki dana yang cukup, kami masih bisa mendaftarkannya. Kami bahkan dapat menggabungkan perusahaan Lenovo Hong Kong dan Beijing dan kemudian mendaftarkannya. Ini benar-benar berbeda untuk 10 juta perusahaan yang terdaftar dan 50 juta perusahaan yang terdaftar. Liu Chuanzi melanjutkan. Selain itu, CAS kami kekurangan dana. Ini adalah kesempatan bagus untuk menjual beberapa saham ke Feng Yu untuk mengumpulkan dana. Dengan demikian, CAS akan memiliki cukup dana untuk penelitian lainnya. Meskipun Lenovo telah berkembang, ada sesuatu yang tidak disukai oleh Direktur Li. Lenovo telah menghasilkan keuntungan tetapi tidak pernah memberikan sebagian dari pendapatan mereka kepada CAS. Liu Chuanzi telah menghabiskan semua keuntungan. Tetapi Liu Chuanzi tidak menyia-nyiakan keuntungannya. Untuk setiap sen yang dia habiskan, dia mendapat 1 RMB kembali sebagai keuntungan. Tidak ada yang bisa mengkritiknya dalam hal ini. Liu Chuanzi terus memberitahu para pemimpin bahwa perusahaan masih berkembang dan membutuhkan banyak uang. Itu sebabnya dia tidak bisa menyerahkan keuntungannya ke CAS. Tapi para pemimpin tidak berpikir begitu. Kedua perusahaan Lenovo itu bernilai hampir 20 juta. Anda bahkan tidak bisa menyerahkan 2 juta. Tetapi Liu Chuanzi menolak untuk menyerahkan sebagian keuntungannya kepada CAS. Bahkan tidak 20.000 RMB. Dia tidak mau mulai memberikan pendapatan perusahaan kepada CAS. Jika dia mulai, maka itu akan menjadi 2 juta hari ini dan 2 juta lagi besok. Perusahaan pasti akan memiliki masalah keuangan segera. Bahkan Direktur Li, yang telah lama menjadi pendukung Liu Chuanzi bermasalah. Lenovo telah berkembang dengan baik dan dia senang. Tapi sulit baginya untuk menjawab para pemimpin lain jika Lenovo tidak mengembalikan sebagian dari keuntungan mereka ke CAS. Lalu menurutmu apa yang harus kita lakukan? Direktur Li bertanya. Saya dapat menjamin bahwa Feng Yu akan membayar 3 kali lipat nilai pasar dari saham yang dijual CAS kepadanya. Liu Chuanzi berkata dengan percaya diri. 3 kali. Bagaimana ini mungkin? Anda mengatakan bahwa dia memiliki banyak bisnis yang sukses. Artinya dia tidak bodoh. Mengapa dia membayar 3 kali lebih banyak untuk sahamnya? Direktur Li bertanya. Tidak hanya itu. Kami masih bisa bersikeras bahwa saham staf manajemen kami tidak akan terdilusi setelah investasinya. Dengan cara ini, bahkan jika Feng Yu menghabiskan lebih banyak uang, kami masih memiliki kendali atas Lenovo. Liu Chuanzi melanjutkan. Semua saham manajemen tidak akan terdilusi. Itu berarti saham kita akan terdilusi lebih jauh. Direktur Li mengerutkan kening. Saya jamin ini tidak akan terjadi. Jika Anda setuju dengan investasinya, saya berjanji bahwa kita tidak akan kalah dalam kesepakatan ini. Manajer Feng adalah seorang kapitalis Ventura. Dia akan keluar setelah perusahaan terdaftar.
Kami hanya mengambil sejumlah uang sekarang, dan Anda dapat menjawab atasan Anda. Ketika kita punya uang dalam 2 tahun, kita bisa membeli kembali saham itu agar CAS memiliki saham pengendali. Meski begitu, kami masih memiliki keputusan akhir atas Lenovo sekarang. Keduanya terus membahas investasi ini, dan Direktur Lee memberitahu Liu Chuanzi. Kita perlu mengadakan pertemuan untuk membahas ini. Kamu bisa kembali dulu. Ketika Liu Chuanzi meninggalkan kantor Direktur Lee, dia tahu bahwa Direktur Lee dibujuk. Bab 522. Orang kaya bodoh direktur. Apa katamu? Liu Chuanzi memberitahu Anda bahwa jika kami menjual saham kepada manajer Feng itu, dia dapat membujuknya untuk membayar 3 kali lipat dari nilai pasar. Wakil Direktur Zhao bertanya. Itulah yang dia katakan kepada saya, dan dia berjanji bahwa dia akan berhasil. Bagaimana dia akan berhasil? Siapa yang akan menghabiskan 3 kali lipat jumlah untuk membeli sesuatu? Liu Chuanzi berpikir bahwa Feng Yu idiot. Bahkan dia tahu bahwa Feng Yu kaya, tetapi semua pengusaha pintar. Saya belum pernah mendengar tentang seorang pengusaha bodoh. Bagaimana seseorang yang begitu bodoh bisa menjalankan bisnis yang sukses? Direktur Lee tidak senang dan berkata, kami sedang mendiskusikan apa yang harus kami lakukan jika Liu Chuanzi benar-benar membujuk Feng Yu. Akankah kita menyetujui investasi Feng Yu dan mempertahankan proporsi bagian Liu Chuanzi dan anak buahnya? Saya dapat mengatakan bahwa Liu Chuanzi hanya ingin tidak membiarkan sahamnya terdilusi. Seseorang telah berinvestasi di perusahaan, dan persentase saham yang dimiliki oleh semua pemegang saham pasti akan diturunkan. Apakah mereka membayar saham itu? Semua saham mereka diberikan kepada mereka sebagai hadiah oleh perusahaan. Mereka mendapatkan begitu banyak saham secara cuma-cuma, dan mereka masih belum puas. Mereka tidak meminta lebih banyak saham. Wakil Zhao mencibir. Wakil Direktur Zhao adalah orang yang menentang pemberian saham Liu Chuanzi dan sisa staf pendiri. Modal disediakan oleh CAS, dan Liu Chuanzi dan anak buahnya menerima gaji dan tunjangan yang tinggi seperti rumah, mobil, tunjangan, del. Tunjangan ini juga setara dengan wakil direktur. Apalagi yang mereka inginkan? Apa yang harus dilakukan oleh perusahaan yang harus berkinerja baik ini untuk direstrukturisasi menjadi kepemilikan saham? Ini semua tentang uang. Perusahaan besar dan setelah bertahun-tahun, mereka hanya mengembalikan modal 200.000 RMB. Apakah mereka menyerahkan 1 sen dari keuntungan ke CAS? Rekening perusahaan memiliki uang, mengapa mereka tidak menyerahkan semua uang itu? Sebelumnya, para pemimpin mencoba untuk mengklaim penggantian dari Lenovo tetapi ditolak oleh Liu Chuanzi. Liu Chuanzi tidak menghormati mereka. Mengapa Anda bisa menghabiskan uang perusahaan dan kami tidak? Anda benar-benar berpikir bahwa perusahaan Lenovo adalah milik Anda. Zhao Tua, pikirkan ini. Jika kita menjual saham ke Feng Yu 3 kali lipat dari nilai pasar, maka saham yang kita pegang akan turun. Jika kita masih ingin memegang kendali, kita membutuhkan Liu Chuanzi dan anak buahnya untuk berada di pihak kita. Kami juga dapat menjaga motivasi Liu Chuanzi dan anak buahnya dengan membiarkan mereka mempertahankan proporsi saham mereka dan mempertahankan kendali kami. Ini adalah hal yang baik. Direktur Lee menjelaskan. Hal baik. Jika kami membiarkan mereka mempertahankan saham mereka di perusahaan, maka saham kami akan semakin terdilusi. Jika kita menurunkan persentase mereka, dampaknya pada kita akan berkurang, dan kita masih bisa memegang kendali. Wakil Zhao berkata. Deputi lainnya mengangguk. Mereka tidak bisa membiarkan CAS dirugikan hanya karena mereka ingin menjaga Liu Chuanzi. Liu Chuanzi juga telah berjanji bahwa Feng Yu akan menginvestasikan sejumlah besar, tetapi saham yang dia dapatkan akan lebih kecil dari yang seharusnya dia dapatkan. Feng Yu juga akan memberi perusahaan teknologi penting dan menjalin kerja sama dengan Microsoft. Ini akan sangat meningkatkan teknologi kami. Yang terpenting, Lenovo akan membagikan dividen tahun depan. Itu berarti kita akan mendapatkan pengembalian yang tinggi dari Lenovo. Siapa di antara kalian yang mampu melakukan semua ini? Tunggu, Direktur. Berinvestasi dalam jumlah besar tetapi mendapatkan lebih sedikit saham. Apakah Anda berpikir bahwa Feng Yu bodoh dan kaya?
Ini tidak masuk akal sama sekali. Saya pikir Liu Chuanzi menyembunyikan sesuatu dari kami. Deputi Zhao dengan tegas bersikeras. Memang, ini benar-benar mencurigakan. Tetapi Liu Chuanzi tidak menjelaskan detailnya kepada Direktur Li. Dia hanya meyakinkan Direktur Li bahwa dia bisa membujuk Feng Yu. Saya tidak peduli jika ada yang mencurigakan dari investasi ini. Saya hanya ingin tahu tentang keputusan Anda tentang investasi Feng Yu jika Liu Chuanzi mampu meyakinkannya. Deputi Zhao tidak mengatakan apa-apa. Deputi lainnya setuju. Tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak setuju karena merekalah yang mengambil keuntungan dari Feng Yu. Perusahaan ini didirikan untuk menghasilkan uang. Dengan lebih banyak dana, mereka akan dapat melakukan lebih banyak penelitian dan studi. Selanjutnya, para deputi ini dekat dengan rekan pendiri Liu Chuanzi, dan mereka telah membicarakan hal ini secara pribadi. Adapun pertanyaan Deputi Zhao, sisa deputi tidak perlu tahu jawabannya. Mereka hanya bisa memanggil Liu Chuanzi untuk menanyainya kapan saja. Selain itu, para deputi tahu bahwa ayah Liu Chuanzi dan Direktur Li adalah teman sekelas, dan Direktur Li jelas mendukung Liu Chuanzi. Para deputi juga tidak ingin melawan kepala mereka. Jika Liu Chuanzi berhasil, maka mereka semua akan mendapat manfaat dari kesepakatan ini. Mereka akan mendapatkan beberapa kredit dari pencapaian ini. Mereka juga bisa mendapatkan dana penelitian dari penjualan saham mereka. Semuanya kekurangan dana penelitian untuk studi mereka. Semua deputi mencurigai Deputi Zhao menentang kesepakatan ini hanya karena dia telah kehilangan posisi direktur dari Direktur Li sebelumnya. Keduanya telah bentrok beberapa kali dan tidak tahan melihat satu sama lain. Kalian semua, tidakkah kalian semua berpikir bahwa Feng Yu ini bisa menjadi penipu? Bagaimana bisa ada istilah yang begitu menarik? Bagus. Saya akan melihat bagaimana Liu Chuanzi membujuk Feng Yu itu. Manajer Feng, izinkan saya memperkenalkan. Ini adalah Direktur CAS, Direktur Li Fang Yuan. Direktur Li ini Feng Yu, manajer Feng. Dia adalah seorang pebisnis yang ingin berinvestasi di Lenovo. Liu Chuanzi memperkenalkan kedua belah pihak di ruang pribadi sebuah restoran. Senang bertemu denganmu, Direktur Li. Saya telah mendengar dari Anda. Anda adalah ilmuwan paling terkenal di Tiongkok. Feng Yu tersenyum dan mengulurkan tangannya. Mendesah. Saya sudah tua sekarang. Saya hanya bisa mundur dan menangani masalah administrasi. Ada begitu banyak ilmuwan berbakat sekarang. Direktur Li berkata dengan rendah hati. Bagaimana mungkin? Saya telah membaca salah satu artikel Anda di majalah luar negeri baru-baru ini. Hanya artikel ilmuwan top dunia yang diterbitkan di majalah itu. Kata Feng Yu. Liu Chuanzi lah yang memberitahunya tentang hal ini. Hahaha, manajer Feng, Anda juga suka membaca majalah sains. Artikel itu ditulis oleh saya dan beberapa profesor lainnya. Saya tidak bisa mengambil semua pujian. Meskipun Direktur Li mengatakan ini, dia tersenyum bangga. Ya, bagaimana manajer Feng ini bisa menjadi penipu? Dari satu pandangan, saya dapat mengatakan bahwa dia adalah pria yang baik. Saya bermimpi menjadi seorang ilmuwan sejak saya masih muda. Tapi saya kurang bakat. Saya mendengar bahwa semua ilmuwan jenius dan luar biasa. Sayang sekali saya tidak begitu pintar. Itu sebabnya saya suka melakukan bisnis seperti itu. Bagaimana produk yang diciptakan oleh para jenius bisa menjadi produk yang buruk? Feng Yu dengan sengaja berkata. Direktur Li memandang Feng Yu. Pemuda ini rela berinvestasi di Lenovo hanya karena menyukai produk seperti itu. Tetapi dari apa yang dikatakan Liu Chuanzi, tampaknya semua bisnis Feng Yu melibatkan banyak teknologi canggih. Tapi alasan ini sepertinya agak konyol. Saya tidak dianggap jenius. Anda berbicara terlalu tinggi tentang saya. Saya mendengar dari Chuanzi bahwa Anda berdua telah berbicara lebih dari sekali dan memiliki beberapa kesepakatan awal. Direktur Li bertanya. Dia merasa kondisi yang disepakati menguntungkan CAS. Mungkinkah Liu Chuanzi ingin mendapatkan kredit dan melebih-lebihkan persyaratannya? Feng Yu mengangguk. Itu benar. Saya telah berbicara dengan Ketua Liu beberapa kali dan telah menyelesaikan persyaratan awal dari kesepakatan ini.
Dia mengatakan bahwa persentase saham staf manajemen dan insinyur kunci tidak boleh diturunkan. Saya telah menyetujui ini. Saya akan berinvestasi menggunakan 300 juta RMB dan teknologi CD-ROM. Saya juga akan mengatur pertemuan antara Lenovo dan Microsoft. Pada akhir kesepakatan ini, saya akan memiliki 49% dari Lenovo. Proporsi saham CAS akan diturunkan menjadi 37% dan akan mendapatkan uang tunai 100 juta RMB. Bagian karyawan akan ditingkatkan menjadi 6%. Ketua Liu, apakah saya benar? Liu Chuanzi dengan cepat menjawab. Ya, ya, ya. Ini yang kami simpulkan. Direktur Li merasa lega. Jika ada orang di CAS yang masih ingin tidak setuju dengan kondisi ini, dia pasti idiot. Dia memandang Feng Yu dan dalam hatinya. Menghabiskan begitu banyak uang hanya karena minatnya. Manajer Feng ini adalah contoh klasik dari orang kaya yang bodoh. Bab 523. Kerugian atau keuntungan. Feng Yu dengan sengaja menawarkan istilah yang begitu menarik. Tujuannya adalah untuk memiliki lebih banyak saham Lenovo. Hanya alasan Liu Chuanzi dan timnya berada di Lenovo, membuat Feng Yu membayar harga yang sangat mahal. Dalam kehidupan Feng Yu sebelumnya, banyak perusahaan multinasional mencoba untuk menangkap Liu Chuanzi. Mereka menawarkan gaji tahunan 10 juta dolar Amerika Serikat dan juga saham, tetapi Liu Chuanzi tidak pernah setuju. Itu karena Liu Chuanzi sangat percaya bahwa dia akan mendapatkan lebih banyak jika dia tetap di Lenovo. Sebenarnya, tidak hanya Liu Chuanzi dan timnya yang mampu. Mereka juga memiliki banyak koneksi dengan petinggi pemerintah Tiongkok. Liu Chuanzi sudah menjadi pelopor industri TI China sekarang. Liu Chuanzi masih memiliki banyak teman baik di China maupun di luar negeri. Teman-temannya semua adalah raksasa di industri TI. Meskipun dia akan kehilangan kontak dengan sebagian besar dari mereka di tahun-tahun mendatang, sekarang dia masih dekat dengan manajemen senior dari banyak perusahaan multinasional itu. Inilah sebabnya mengapa Lenovo telah melakukannya dengan sangat baik dalam beberapa tahun terakhir. Dalam kehidupan masa lalu Feng Yu, Liu Chuanzi tidak pernah membuat keputusan strategis yang salah di Lenovo. Ini karena pengalaman yang dia pelajari dari teman-temannya. Jika Feng Yu mengelola Lenovo sendiri, dia tidak dapat menjamin bahwa dia akan bekerja lebih baik daripada Liu Chuanzi. Juga, Lenovo dianggap sebagai perusahaan besar, dan tidak mudah untuk mengelola perusahaan seperti itu. Meskipun Feng Yu telah membiarkan Win and Rain Electronics dan Aiwa Electronics mempekerjakan beberapa lulusan baru untuk merawat mereka, tetapi masih akan bertahun-tahun sebelum lulusan baru ini siap untuk mengambil posisi manajemen yang lebih tinggi. Feng Yu juga mendekati para pengusaha sukses dari tahun-tahun mendatang. Tetapi mereka menolak bekerja untuk Feng Yu, atau mereka masih tidak mampu sekarang. Setelah membayar harga setinggi itu, Liu Chuanzi tidak mengecewakan Feng Yu. Dia telah berhasil membantu Feng Yu mendapatkan 49% saham perusahaan. Persentase ini jauh lebih tinggi dari yang diharapkan. Tampaknya Feng Yu benar untuk membuat janjinya dengan Liu Chuanzi. Jika Feng Yu telah mendekati para pemimpin di CAS, akan sulit baginya untuk berhasil dan dia juga tidak bisa menjual bantuan Liu Chuanzi. Setelah berbicara dengan Direktur Li memberitahu Feng Yu bahwa dia akan memberinya jawaban 3 hari kemudian. Jika tidak ada yang salah, mereka akan menandatangani kontrak. Zhong Qingxian kebetulan berada di Shenyang untuk menandatangani kontrak. Dia memutuskan untuk mendirikan pabrik baru di Shenyang tahun depan. Karena iklan Energy of Life dihapus dari CCTV, penjualan minuman yogurt Le Basi juga terpengaruh. Meskipun penjualan minuman yogurt tidak turun dalam semalam seperti energi kehidupan itu terus turun. Tapi masih ada permintaan di pasar minuman yogurt, dan LHH dengan senang hati mengisi celah ini. Penjualan susu kalsium AD LHH meningkat. Penjualan minuman teh mereka juga meningkat. Produksi LHH tidak dapat memenuhi permintaan ini, dan Zhong Qingxian memutuskan untuk mendirikan pabrik di Shenyang untuk memenuhi kebutuhan di 3 provinsi timur laut dan wilayah Beijing. Karena LHH sudah menjadi merek yang mapan, kesepakatan itu diselesaikan dalam waktu singkat. Zhong Qingxian mendengar bahwa Feng Yu berada di Beijing dan dia melakukan perjalanan.
Dia ingin melaporkan tentang perkembangan Lehaha ke Feng Yu. Departemen Keuangan Lehaha adalah anak buah Feng Yu. Zhong Qingxian melakukan investasi yang cukup besar di pabrik baru dan Feng Yu akan diberitahu. Tapi Zhong Qingxian masih ingin mengatakan ini kepada Feng Yu secara pribadi. Feng Yu mengangguk setelah laporan Zhong Qingxian. Kamu dapat membuat semua keputusan ini sendiri. Jika Anda membutuhkan saya untuk apapun, beritahu saya. Feng Yu masih tidak berniat mengganggu operasi Lehaha, dan Zhong Qingxian senang. Manajer Feng, saya pikir Anda sedang belajar di Hong Kong sekarang. Mengapa kamu kembali ke Beijing? Zhong Qingxian mengobrol dengan Feng Yu. Saya di sini untuk membicarakan investasi saya di Lenovo. Lenovo. Perusahaan apa ini? Apa yang dijualnya? Zhong Qingxian bertanya. Feng Yu. Lenovo akan menjadi perusahaan IT yang terkenal di dunia di masa depan, dan skala mereka saat ini sudah sangat besar. Tapi Zhong Qingxian ini belum pernah mendengar tentang perusahaan ini. Oh, Zhong Qingxian ini juga tidak membeli produk IT. Hanya ada 2 PC di perusahaannya dan Lenovo belum pernah beriklan sebelumnya. Itu wajar bagi Zhong Qingxian untuk tidak tahu tentang perusahaan ini. Produk elektronik. Perusahaan membuat komputer. Pernahkah Anda mendengar tentang komputer Lenovo 1+1? Komputer. Seharusnya tidak banyak orang yang membeli komputer sekarang. Bisakah perusahaan ini menghasilkan uang? Zhong Qingxian bertanya. Ya, kalau begitu mari kita buat perusahaan komputer. Feng Yu menatap Zhong Qingxian tanpa berkata-kata. Dia belum pernah mendengar tentang Zhong Qingxian memasuki industri TI di kehidupan sebelumnya. Apakah sejarah berubah? Atau Zhong Qingxian telah memasuki industri TI dan gagal? Tapi ini tidak dicatat. Seperti Nintendo yang pernah menjual beras instan, namun tidak banyak orang yang mengetahuinya. Anda juga ingin berinvestasi di Lenovo. Jika saya mengikuti Anda, apakah saya masih akan membuat kerugian? Zhong Qingxian tersenyum licik. Berapa banyak yang bisa Anda investasikan? Saya dapat membiarkan Anda memiliki beberapa saham. Tetapi saya perlu memberitahu Anda bahwa saya membayar premi 3 kali lipat dari nilai pasar untuk saham ini. Saya dapat menjual sebagian saham saya kepada Anda, tetapi saya tidak dapat menjual terlalu banyak saham kepada Anda. 3 kali lipat harga premium. Maksud kamu apa? Zhong Qingxian terkejut. Bisakah perusahaan ini menghasilkan begitu banyak keuntungan? 3 kali nilai pasar saham. Feng Yu sudah gila. Feng Yu memberitahu Zhong Qingxian tentang nilai Lenovo saat ini, total investasinya, dan saham yang akan dimilikinya. Manajer Feng, itu berarti jika saya berinvestasi 10 juta, saya hanya bisa mendapatkan 2% dari saham perusahaan. Mata Zhong Qingxian terbuka lebar. Mungkin kurang dari 2%. Berdasarkan nilai saat ini, Anda hanya akan mendapatkan sekitar 1,6% atau 1,7% saham. Jika Anda menghitung berdasarkan jumlah saya memperoleh saham, Anda tidak akan mendapatkan bahkan 1%. Manajer Feng, apakah Anda yakin tentang ini? Anda mengatakan bahwa perusahaan ini bernilai kurang dari 180 juta dan Anda menghabiskan 300 juta plus teknologi untuk 49% saham. Dan nilai perusahaan saat ini bahkan tidak bernilai 400 juta RMB. Bukankah Anda membuat kerugian besar? Zhong Qingxian tidak bisa mengerti. 300 juta RMB setidaknya akan mendapatkan lebih dari 60% saham perusahaan. Ini masih didasarkan pada jumlah penuh sebagai dana yang diinvestasikan. Sekarang pihak lain memiliki terlalu banyak 100 juta, dan Feng Yu harus mendapatkan setidaknya 77% dari saham perusahaan. Feng Yu hanya mendapatkan 49% saham. Mungkinkah ini semacam plot melawan Feng Yu? Mungkinkah Feng Yu ditipu dalam kesepakatan bisnis ini? Tidak bisa. Feng Yu masih belum menyerahkan uangnya, dan dia masih tersenyum. Zhong Qingxian sudah memutuskan untuk tidak berinvestasi. Dividen yang dia dapatkan dari Lehaha bisa digunakan untuk hal lain. Jika tidak ada peluang investasi lain, maka dia akan membeli villa di kawasan Danau Barat. Feng Yu berpikir dalam hatinya. Saya telah membuat kerugian.
Bahkan jika saya tidak melakukan apa-apa, nilai pasar Lenovo dalam 3 tahun akan lebih dari 2 miliar RMB. Dalam 10 tahun itu akan bernilai lebih dari 20 miliar. Yang paling penting, tanpa CAS dan koneksinya, tanpa otak Liu Chuanzi dan anak buahnya, bahkan Feng Yu tidak dapat mencapai prestasi ini. Pengembalian tahunan akan menjadi 50%. Bahkan para ahli di Wall Street tidak bisa menjamin pengembalian seperti itu. Zhong Qingxian merasa Feng Yu telah membuat kerugian yang signifikan, tetapi Feng Yu mengira dia mendapat banyak hal. Bab 524. Berhasil berinvestasi di Lenovo. Itu sangat ramai di Beijing Lenovo hari ini. Banyak mobil yang diparkir di luar pintu masuk. Bahkan ada wartawan dari Hong Kong yang menunggu di luar. Seorang pengusaha akan berinvestasi di Lenovo dan Lenovo telah mengumumkan bahwa mereka berencana untuk terdaftar. Namun, tidak ada tanggal pasti. Lenovo Company adalah perusahaan IT terbesar di China. Itu memiliki skala paling signifikan dan dana paling banyak. Mengapa perusahaan yang begitu sukses membiarkan orang lain berinvestasi di dalamnya? Mereka mendengar bahwa itu adalah perusahaan yang baru didirikan yang telah berinvestasi di Lenovo. Nama perusahaannya adalah Win and Rain Holdings. Banyak yang berpikir apakah Win and Rain Holdings ini ada hubungannya dengan Win and Rain brand yang dimiliki oleh Taihua Trading, Win and Rain Electronics, dan Win and Rain Home Appliances. Tapi ada kekurangan informasi. Tidak ada cara bagi wartawan untuk mengetahui hal ini. Ini adalah pertama kalinya mereka mendengar tentang Win and Rain Holdings, dan mereka tidak dapat mengetahui siapa orang yang bertanggung jawab. Bukankah perusahaan Lenovo ini didukung oleh pemerintah China? Perusahaan ini sedang menikmati hak istimewa dari pemerintah. Mengapa mereka menjual sahamnya ke Win and Rain Holdings? Apakah Win and Rain Holdings ini adalah perusahaan milik pemerintah? Di ruang rapat, Feng Yu dan Direktur Li menandatangani 2 kontrak. Salah satunya adalah untuk investasi Feng Yu di Lenovo, dan yang lainnya untuk pembelian saham Lenovo CAS oleh Feng Yu. Ada perbedaan besar antara kedua kontrak. Tapi CAS adalah pihak yang mendapatkan hasil maksimal dari kedua kontrak tersebut. Selama pertemuan dengan semua pemimpin CAS, Direktur Li telah mengumumkan bahwa CAS akan menerima persyaratan Feng Yu dan menyetujui investasi Feng Yu. CAS juga akan menjual sebagian sahamnya kepada Feng Yu. Deputi Zhao segera menyatakan ketidaksetujuannya. Tapi Deputi Zhao adalah satu-satunya yang menentang investasi ini, dan alasannya tidak meyakinkan. Tawaran Feng Yu terlalu bagus, dan ini mencurigakan. Sejak kapan pengusaha perusahaan swasta begitu mulia menghabiskan begitu banyak uang untuk mendukung industri TI China? Direktur Li perlahan menjawab bahwa manajer Feng ini adalah pemegang saham terbesar perusahaan mesin kota Bing dan telah bertemu dengan kepala arsitek dan tangan besi Zhu. Jika Feng Yu tidak begitu mulia, mengapa dua pemimpin teratas China bertemu dengannya? Deputi Zhao tidak bisa membantah Direktur Li. Di CAS, ada desas-desus bahwa Feng Yu sebenarnya menyumbang ke CAS melalui investasi ini. Jika Anda tidak percaya ini sebenarnya adalah sumbangan, Anda dapat bertanya kepada profesor dari Universitas Beijing. Feng Yu telah mendanai banyak penelitian profesor di universitas. Beberapa profesor Universitas Beijing juga memegang posisi di CAS. Jika para pemimpin CAS tidak menyetujui kesepakatan yang menguntungkan seperti itu, mereka akan menjadi terlalu bodoh. Mereka akan menyia-nyiakan kerja keras Liu Chuanzi. Bagaimana mereka bisa menjawab atasan mereka? CAS memiliki kesempatan untuk menghasilkan uang. Jika mereka menolak kesepakatan ini, bagaimana mereka masih bisa meminta dana dari atasan mereka? Tidak ada atasan yang akan menyetujui permintaan mereka. Ketika para petinggi mendengar bahwa ada investasi yang cukup besar dan CAS masih akan mendapatkan 100 juta RMB, mereka sangat gembira. Dalam beberapa pertemuan, para petinggi masih memuji pimpinan CAS. Bahkan ada beberapa perwira tinggi yang hadir pada upacara penandatanganan kontrak ini. Yang paling mengejutkan para pemimpin CAS adalah salah satu perwira tinggi berasal dari kantor Iron Fist Zhu.
Apakah Iron Fist Zoo mengetahui tentang investasi ini dan mengirim orangnya ke sini untuk mencari tahu lebih lanjut, atau dia mengetahui rencana Feng Yu untuk berinvestasi di Lenovo sejak lama? Ada perbedaan besar antara keduanya. Tapi tidak peduli apa, Iron Fist Zoo telah menunjukkan dukungannya terhadap investasi ini dengan mengirim orangnya untuk menghadiri upacara penandatanganan ini. Dengan dukungan Iron Fist Zoo, Direktur Lee menjadi lebih percaya diri. Tidak ada yang berani mengatakan bahwa Lenovo tidak boleh membiarkan orang lain berinvestasi di perusahaan. Restrukturisasi perusahaan milik negara menjadi kepemilikan saham juga merupakan kebijakan yang diperkenalkan oleh Iron Fist Zoo. Bagian paling kontroversial dari kesepakatan ini adalah tidak ada perubahan persentase saham yang dimiliki oleh Liu Chuanzi dan karyawan lainnya. Jumlah yang diinvestasikan lebih dari nilai total Lenovo, dan porsi saham yang dimiliki oleh Liu Chuanzi dan karyawan lainnya harus diturunkan secara signifikan. Tetapi staf manajemen ini masih memegang proporsi saham yang sama. Karena itu, Deputi Zhao berkata bahwa Liu Chuanzi dan staf manajemen lainnya tidak berhak atas manfaat ini. Mereka harus menyerahkan sebagian sahamnya kepada CAS atau membagikannya kepada karyawan lain. Liu Chuanzi dan yang lainnya tidak boleh memegang begitu banyak saham. Meskipun Lenovo bukan perusahaan milik negara, gaya manajemen awalnya sama dengan perusahaan milik negara. Cara wakil Zhao dalam melakukan sesuatu tidak pernah berubah dan seperti beberapa tahun yang lalu. Itu cukup bagi Liu Chuanzi dan staf manajemen untuk mendapatkan beberapa manfaat. Mengapa mereka harus mendapatkan begitu banyak saham? Semua saham ini adalah aset pemerintah dan mereka menggelapkan aset. Sekalipun Lenovo adalah entitas swasta, tetapi perusahaan swasta juga harus masuk akal. Liu Chuanzi dan yang lainnya tidak menghabiskan 1 sen pun dan mengapa mereka harus mendapatkan begitu banyak saham? Perusahaan telah memberi mereka rumah dan mobil. Apalagi yang mereka inginkan? Mereka tidak boleh menggelapkan aset perusahaan. Mereka seharusnya tidak mengambil begitu banyak dari perusahaan. Tetapi para pemimpin CAS lainnya merasa bahwa orang-orang ini telah banyak berkontribusi pada perusahaan dan harus diberi penghargaan. Pemerintah China juga telah menyebutkan bahwa kerja keras harus dihargai. Orang-orang ini telah membantu CAS memperoleh begitu banyak dari kesepakatan ini. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang lain. Dibandingkan dengan keuntungan yang diterima CAS dari kesepakatan ini, saham mereka tidak banyak. Jika bukan karena kondisi ini, akankah Liu Chuanzi dan yang lainnya masih bekerja keras untuk membuat kesepakatan ini berhasil? Jika saham mereka terdilusi, maka saham Feng Yu akan lebih dari 51%. Akhirnya, kontrak ditandatangani, dan ini tidak dapat diubah. Setelah menandatangani kontrak, Feng Yu segera menelepon Win and Rain Holdings untuk meminta mereka mentransfer uang ke rekening CAS. Feng Yu ingin kesepakatan ini berlaku sesegera mungkin dan tidak ingin CAS menarik kembali kata-kata mereka. Adapun detail lainnya, Feng Yu tidak perlu melakukan tindak lanjut. Seseorang dari Win and Rain Holdings akan menyelesaikan detail lainnya. Stafnya dari Win and Rain Holdings adalah sekelompok orang berbakat yang direkrut dari Hong Kong. Orang-orang ini bukanlah pengusaha sukses di masa depan, tetapi Feng Yu merasa bahwa orang-orang ini dapat menyelesaikan tugas yang diberikan kepada mereka setelah wawancara dan itu sudah cukup. Dalam beberapa tahun mendatang, Feng Yu memiliki rencana untuk mentransfer sahamnya dari semua perusahaannya ke Win and Rain Holdings ini. Tapi sekarang masih terlalu dini. Hong Kong masih bukan bagian dari China, dan tidak mudah baginya untuk memindahkan asetnya keluar dari China. Ini hanya bisa dilakukan setelah Hong Kong kembali. Master Lu telah memanfaatkan koneksinya di Komite Perencanaan untuk membiarkan pihak lain menerima bahwa Hong Kong adalah bagian dari Tiongkok dan Feng Yu tidak akan memindahkan aset-aset ini keluar dari Tiongkok. Tentu saja, kantor Iron Fist Zoo mengetahui hal ini dan melaporkannya ke Iron Fist Zoo. Iron Fist Zoo meminta anak buahnya untuk menyampaikan pesan kepada Feng Yu. Lenovo adalah perusahaan yang didukung oleh pemerintah China untuk bersaing dengan MNC di luar negeri. Dia ingin Feng Yu mengingat ini. Lenovo adalah harapan China.
Feng Yu benar-benar ingin memberitahu Iron Fist Zhu bahwa jika Lenovo mengikuti sarannya, Lenovo akan lebih sukses di masa depan daripada kehidupan sebelumnya. Tapi Feng Yu tidak mengatakannya. Dia harus melakukan banyak penjelasan tentang bagaimana dia bisa membuat Lenovo lebih sukses dan akan memiliki banyak masalah. Feng Yu hanya bisa diam. Dia akan membiarkan hasilnya yang berbicara. Feng Yu memandang Direktur Li, Liu Chuanzi dan yang lainnya sedang diwawancarai oleh para reporter dan dia diam-diam meninggalkan tempat itu. Bab 525. Saya ingin membuat stasiun TV Kepala Jia, saya di sini untuk melihat Anda, mengapa Anda tidak membiarkan saya minum secangkir teh yang enak? Feng Yu menggerutu saat dia duduk di kantor wakil kepala stasiun Jia. Dia sedang minum secangkir teh. Ini adalah daun teh terbaik yang saya miliki. Saya tidak punya daun teh lain yang lebih baik. Gaji bulanan saya bahkan tidak dapat membayar untuk salah satu makanan Anda. Mengapa kamu di sini hari ini? Apa kau punya sesuatu untukku? Wakil kepala Jia tertawa dan bertanya. Setiap kali Feng Yu datang mencarinya, sesuatu yang baik akan terjadi. Sebagai contoh, skandal produk kesehatan yang terjadi belakangan ini membuat CCTV mendapat banyak pujian dari masyarakat. Para petinggi juga memperhatikan wakil kepala Jia. Tidak banyak. Saya kebetulan lewat dan datang untuk mengunjungi Anda. Manajer Feng, sejak kapan Anda mendengar orang mengunjungi orang lain dengan tangan kosong? Wakil Jia bercanda. Jika para pemimpin mendengar apa yang baru saja Anda katakan, Anda akan berada dalam masalah. Anda meminta suap. Bagus. Karena kita berteman, Anda hanya memberitahu saya jumlahnya. Saya akan menulis cek untuk Anda sekarang. Feng Yu berpura-pura mengeluarkan buku ceknya dari sakunya. Baik, Anda harus berada di sini karena suatu alasan. Jika Anda tidak memiliki apa-apa, Anda tidak akan datang dan mencari saya. Deputi Jia memandang Feng Yu, yang telah merosot kembali di sofa. Dari postur duduk Feng Yu, dia tahu bahwa Feng Yu adalah orang yang malas. Bagaimana mungkin orang yang begitu malas mengunjunginya tanpa alasan? Kepala Jia, kata-katamu telah menyakitiku. Tepat ketika wakil kepala Jia mengira dia telah salah memahami Feng Yu, dia mendengar Feng Yu berkata. Tetapi untuk membuktikan bahwa kata-kata kepala Jia benar, maka saya akan memikirkan sebuah permintaan. Wakil kepala Jia, Anda meminta bantuan saya hanya untuk membuktikan bahwa saya benar. Wakil kepala Jia melirik Feng Yu. Saya tahu bahwa Anda pasti ada di sini untuk sesuatu. Kepala Jia, bisakah saya mengajukan pertanyaan? Aku hanya bertanya, apakah mungkin untuk mendirikan stasiun TV swasta di China? Feng Yu memandang wakil kepala Jia dengan penuh semangat. Wakil kepala Jia sedang bersandar di sofa. Tetapi ketika dia mendengar apa yang dikatakan Feng Yu, dia segera duduk tegak. Apa yang kamu katakan? Stasiun TV swasta. Anda ingin membuat stasiun TV. Apa yang Feng Yu pikirkan? Bagaimana bisa ada stasiun TV swasta? Berita dan media harus dikendalikan oleh pemerintah. Ini adalah kebijakan nasional. Bocah ini berpikir untuk mendirikan stasiun TV. Mungkinkah dia memikirkan beberapa program yang bagus? Feng Yu telah membantu merencanakan program makan malam gala malam tahun baru dan membuat banyak saran untuk malam gala festival musim semi, membuatnya sukses. Jika bukan karena Feng Yu tidak tertarik masuk ke dinas pemerintah, wakil kepala Jia pasti akan merekrut Feng Yu ke CCTV setelah dia lulus. Betul sekali. Siapkan stasiun TV dan tayangkan beberapa film dan drama. Bisakah ini dilakukan? Feng Yu bertanya. Tujuan utama Feng Yu mendirikan stasiun TV adalah untuk belanja TV. Adapun film dan drama, dia tidak terlalu peduli. Dia hanya bisa beli hak dari beberapa film dan pertunjukan lama. Ini tidak akan memakan banyak biaya. Saat ini CCTV hanya ada 4 saluran, dan 3 saluran tersebut tidak disiarkan melalui satelit. Hanya daerah dekat Beijing yang dapat menerima sinyal untuk saluran ini. Yang perlu dilakukan Feng Yu adalah membuat program variety yang luar biasa, dan dia akan mendapatkan pemirsa. Itu akan cukup untuk mendukung saluran belanja TV-nya. Tidak, wakil kepala Jia menjawab.
Stasiun TV tidak dapat dijalankan secara pribadi. Anda bisa melupakannya. Apakah Anda pikir Anda dapat memiliki stasiun TV di China seperti negara lain? Biarkan aku memberitahu Anda. Pemerintah tidak akan pernah menyetujui ini. Feng Yu memukul bibirnya. Kebijakan pemerintah apa? Kebijakan pemerintah selalu berubah. Bahkan jika itu tidak diizinkan sekarang, itu masih diizinkan di masa depan. Dalam kehidupan Feng Yu sebelumnya, tidak hanya ada stasiun TV pemegang saham, tetapi ada juga stasiun TV internet. Sangat disayangkan bahwa internet masih belum berkembang di Cina sekarang. Jika Feng Yu mendirikan stasiun TV internet, dia akan membuat kerugian besar. Chief Jia, bukankah pemerintah melarang swasta untuk mendirikan agen surat kabar? Tapi sekarang, ada surat kabar milik pribadi. Surat kabar itu juga media. Ada juga banyak majalah lain. Apakah pemerintah menghentikan media tersebut? Bagaimana Anda tahu bahwa stasiun TV milik pribadi tidak dapat disetujui tanpa mencoba? Feng Yu bertanya. Wakil Kepala Jia segera mengangkat tangannya untuk menghentikan Feng Yu. Tunggu, apa katamu? Bagaimana saya tahu tanpa mencoba? Apa yang Anda maksud dengan ini? Anda ingin saya bertanya kepada atasan untuk Anda? Itu benar. Anda berasal dari CCTV dan berada di industri ini. Anda adalah orang yang paling cocok untuk membantu saya bertanya kepada atasan. Anda juga mengenal banyak orang di sektor ini. Saya tidak tahu siapapun selain Anda. Kepala Jia, bisakah kamu membantuku dengan bantuan kecil ini? Feng Yu menunjukkan jari telunjuk dan ibu jarinya untuk menunjukkan sesuatu yang kecil. Bantuan kecil. Berhenti bercanda denganku. Bagaimana ini bisa dianggap sebagai bantuan kecil? Wakil Kepala Jia hampir memaki Feng Yu. Mengapa tidak? Anda hanya perlu membantu saya menanyakan tentang prosedur dengan atasan Anda. Jika tidak mungkin, mengapa tidak mungkin dan apa yang harus saya lakukan untuk mendapatkan persetujuan? Jika memungkinkan, maka Anda dapat membantu saya mencari tahu area mana yang tidak dapat saya sentuh. Wakil Kepala Jia tercengang dengan apa yang dikatakan Feng Yu. Apa mungkin atau tidak? Sejak kapan aku setuju untuk membantumu? Feng Yu, katakan yang sebenarnya. Mengapa Anda ingin membuat stasiun TV? Menyiarkan drama dan film. Siapa yang kamu coba tipu? Kepala Jia, kamu benar-benar ingin mendengar kebenaran. Tentu saja. Kalau begitu aku akan memberitahumu yang sebenarnya. Apa yang kamu tunggu? Wakil Kepala Jia mengangkat suaranya. Sebenarnya, biaya iklan CCTV terlalu mahal. Saya menyadari bahwa biaya operasional menjalankan stasiun TV hanya puluhan juta. Biaya iklan yang saya bayarkan ke CCTV dan berbagai sponsorship juga sekitar jumlah ini. Dengan jumlah yang sama, saya mungkin juga mendirikan stasiun TV saya sendiri. Wakil Kepala Jia hampir tersedak saat Feng Yu mengatakan ini. Anda ingin membuat stasiun TV untuk menghemat biaya iklan Anda. Maka saya tidak akan membantu Anda. Jika saya membantu Anda, CCTV akan kehilangan klien periklanan terbesar kami. Tunggu. Jika ini benar, Feng Yu tidak akan pernah memberitahunya. Apakah ini satu-satunya alasanmu? Wakil Kepala Jia bertanya. Ini adalah alasan utama. Saya juga ingin memproduksi beberapa program TV yang saya suka. Wakil Kepala Jia marah ketika dia mendengar ini. Apa yang kamu katakan? Anda mencoba memberitahu saya bahwa Anda tidak menyukai program CCTV kami. Anda menyiratkan bahwa program CCTV kami tidak menarik. Feng Yu tertawa. Tidak semua program. Saya hanya tidak suka menonton sebagian besar program. Saya suka laporan cuaca CCTV. Laporan cuaca. Bisakah itu dianggap sebagai program TV? Mengapa Anda tidak memberitahu saya bahwa Anda menyukai berita itu? Tunggu. Feng Yu telah menyebutkan bahwa dia ingin menghasilkan beberapa program yang dia sukai. Mungkinkah Feng Yu punya ide baru untuk program TV? Apakah Anda punya ide baru untuk program TV? Katakan padaku. Jika ide Anda bagus, saya bisa membiarkan CCTV memproduksi program ini untuk Anda. Wakil Kepala Jia menyilangkan kakinya dan perlahan meminum tehnya. Feng Yu menatap Wakil Kepala Jia.
Itu terlalu jelas bahwa Anda mencoba untuk mencuri ide-ide saya. Anda membuatnya terdengar seperti Anda membantu saya dengan membiarkan saya memberitahu Anda ide-ide saya. Tak tahu malu. Ada pepatah yang mengatakan bahwa semua pejabat pemerintah berkulit tebal. Semakin tinggi mereka mendaki, semakin tebal kulit mereka. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.